Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. LRT Jabodebek di awal pengoperasian di tahun 2023 sempat diprediksi akan sepi penumpang. Hal ini dikarenakan perbedaan tarif yang signifikan antara KRL dan juga LRT. Namun pada bulan-bulan belakangan kita menemukan adanya peningkatan jumlah penumpang yang terus-menerus hingga mencapai 100.000 lebih penumpang di setiap harinya. Sebenarnya pembangunan moda-moda transportasi, infrastruktur itu terkadang memang mendapat penolakan-penolakan ya. Namun pada akhirnya setelah manfaat yang banyak didapatkan oleh para pengguna, akhirnya mereka mau menerima. Salah satu yang kita bisa lihat ya, yang tadi kita lewati adalah Tol Jagorawi. Tol ini muncul rencana untuk pembuatannya di tahun 1955, bahkan 10 tahun setelah Indonesia merdeka ya, di era Pak Soekarno dan Gubernur Jakarta Pak Sudiro. Nah, ada pro kontra. Kontra ini penolakan karena adanya pembayaran ya ataupun berbayar pada saat melewati jalur tersebut dan mengingatkan kepada kolonial Belanda. Nah, setelah sekian lama akhirnya tol ini selesai pada tahun 1978 dan saat ini yang kita lihat tol Jagorawi adalah tol yang sangat membantu arus lalu lintas dari arah Jakarta ke arah Bogor, ke arah Ciawi dan sebaliknya, sehingga mobilitas masyarakat, mobilitas barang dapat berjalan jauh lebih lancar. Kita kembali ke LRT Jabodebek. Nah, akan dilanjutkan fase 2 ya untuk perpanjangan LRT Jabodebek ini sampai ke arah Bogor. Namun yang belum ada itu adalah dana. Sedangkan untuk kajian dan juga studi kelayakan sudah dilakukan nampaknya, sehingga proses berikutnya adalah mencari dana. Seperti yang kita bisa baca di sini, Adikarya bersama dengan pihak-pihak terkait dari pemerintah itu sedang mencari pendanaan agar pembangunan dapat berlangsung. Total dana yang dibutuhkan belum ada hitungan lebih rinci ya, namun pemerintah telah menyiapkan ada dana pinjaman sebesar 23 triliun untuk bisa dilakukan pembangunan ya tahap awal agar proses-prosesnya dapat berlangsung. Sebagai gambaran untuk LRT Jabodebek fase 1 yang saat ini beroperasi dengan panjang 44 lebih kilometer itu didanai sekitar 32,5 triliun. Dalam artian sekitar 800 atau 750 miliar per kilometernya. Dan hal ini tentu berbeda dengan MRT Jakarta yang lebih banyak investasinya, sekitar 1,1 triliun per kilometer, mungkin karena teknologi, kemudian juga rangkaian kereta lebih besar, serta challenge ataupun tantangan pada saat membangun. Lalu kapankah dimulainya pekerjaan pembangunan LRT Jabodebek fase 2 ini? Kalau kita baca informasi yang ada kurang lebih nanti di awal tahun 2026. Berarti target untuk mendapatkan dana adalah di tahun 2025 ini atau tinggal sekitar 3 sampai 4 bulan saja. Lalu bagaimanakah mencari sumber dananya? Yang kita bisa baca di sini, Adikarya bersama Dirjen Perkeretaapian itu mulai mencari keterlibatan swasta untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang ada ya dari arah Cibubur tentunya perpanjangannya sampai ke arah Bogor. Nah, yang kita perhatikan mungkin ya yang biasa bekerja sama adalah properti-properti yang ada di sepanjang jalur tersebut. Bahkan untuk tol sendiri yang kita bisa lihat ya ada beberapa area itu memang gabungan dari pemerintah dan juga pihak swasta, dalam artian developer yang dengan adanya tol ini maka akses menuju ke lokasi yang mereka bangun menjadi jauh lebih cepat, kemudian meningkatnya nilai-nilai investasi dari hasil pembangunan yang ada. Kita akan lanjutkan sedikit perjalanan di sepanjang tol Jagorawi karena di bagian kanan di sisi tol, di sisi barat lebih tepatnya, itu adalah jalur LRT Jabodebek barusan
saja itu adalah stasiun LRT Jabodebek Kampung Rambutan. Tentunya sangat membantu nanti para penumpang yang ada di sekitar Kampung Rambutan, Ceger, dan Bambu Apus atau dari arah Pasar Rebo ya, bisa menggunakan angkutan ini sebagai pilihan menuju ke pusat kota Jakarta. Lalu setelahnya ada stasiun LRT Jabodebek Ciracas, dan yang paling akhir adalah stasiun LRT Jabodebek Harjamukti yang berada di kawasan Cibubur namun masuk ke dalam wilayah kota Depok. Nah, ini adalah titik paling akhir dari jalur layang LRT Jabodebek dengan bagian atasnya yang ditutup. Ini biasanya dipakai untuk stabling ataupun tempat parkir dari rangkaian kereta yang ada di kawasan Cibubur, mungkin akan dipersiapkan di pagi harinya untuk pemberangkatan pertama. Trasenya kalau kita lihat yang sudah ada saat ini itu kebanyakan di pinggir tol, mungkin ya juga nanti lanjutannya di pinggir tol, karena dari rencana-rencana ataupun peta-peta yang kita lihat itu juga berada di pinggir tol Jagorawi sampai ke arah Bogor. Nah, tadi melewati banyak kawasan termasuk kawasan Sentul ya, Citerep, kemudian di sini nanti ujungnya di Baranang Siang. Walaupun yang kita dengar dari sahabat-sahabat On-Road Indonesia agar dapat dilanjutkan terus sampai ke arah puncak ya, karena yang kita ketahui setiap minggu tetap saja walaupun puncak mengalami kepadatan dan kemacetan, banyak para pengunjung menuju ke puncak menggunakan kendaraan pribadi dan membuat kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Nah, ini adalah area nanti paling akhir ya, di bagian ujung sana bertemu dengan Terminal Baranang Siang. Kota Bogor yang kita ketahui juga sedang dalam tahap perencanaan tram ya di dalam kota, sehingga bisa nanti diintegrasikan sekalian. Nah, dari media sosialnya Tori Transit sedikit kita lihat bagaimana pembangunan dari transportasi massal yang baru yang ada di Jakarta. Pada tahun 2015 dimulai pembangunan LRT Jakarta, kemudian itu selesai pada tahun 2019 sampai ke arah Velodrome dari arah Pegangsaan 2. Namun tidak ada kelanjutan, lalu muncul lagi LRT Jabodebek. Ini yang tadi kita bicarakan fase 1 dari arah Duku Atas sampai ke arah Jatimulya di kawasan Tambun Selatan atau perbatasan dengan Bekasi Timur. Itu jalur pertama. Jalur berikutnya adalah dari Duku Atas sampai ke arah Harjamukti di Cibubur. Nah, inilah saat ini yang menopang para penumpang yang mobilitasnya baik yang dari arah Bekasi atau dari arah Cibubur menuju ke pusat kota Jakarta. Terdapat lebih dari 30 rangkaian sebenarnya yang disiapkan ataupun trainset, namun yang dioperasikan belum semuanya ya, kalau tidak salah masih di 20-an. Nah, sebenarnya masih ada rangkaian-rangkaian yang bisa dioptimalkan. Untuk heading time, waktu tunggu dari rangkaian kereta yang pernah kita lihat itu adalah di 8 menit. Lalu untuk tahun 2023 kemarin LRT Jakarta dilanjutkan kembali untuk menyambungkan Velodrome sampai ke arah Manggarai. Ini juga untuk transportasi umum perpanjangannya menuju ke pusat kota Jakarta yang tadinya hanya berhenti sampai di sekitar Arion Romangun. Sebenarnya di tahun 2028 kalau kita lihat rencananya di sini itu akan sampai ke Duku Atas, mudah-mudahan ya, karena jalur tersebut sangat dibutuhkan. Kalau berhenti di sekitar Manggarai mungkin belum begitu optimal. Dan untuk merampungkannya dibutuhkan dana 2 triliun. Kita dapat informasi juga dari Pak Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta. Semoga terrealisasi. Nah, nanti ada juga rencana di tahun 2029 untuk meneruskan lagi LRT Jakarta yang dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah JIS ya, nantinya akan melewati kawasan Boulevard Kelapa Gading, Sunter Timur, Sunter Barat, dan ke Jakarta International Stadium. Berhenti di sana, kemudian pada tahun 2030 ini rencananya masih seperti itu. Namun pelaksanaannya kemungkinan lebih cepat karena kita sudah mendengar adanya kajian dan studi kelayakan serta sedang dalam pendanaan, yaitu menyambungkan LRT fase 1 LRT Jabodebek dari Harjamukti sampai ke arah Baranang Siang Bogor. Kalau kita lihat ini butuh waktu 2-3 tahun ya biasanya untuk pembangunan LRT Jabodebek.
Kemudian yang kita dengar lagi pada tahun 2029 nanti itu akan ada penyambungan untuk jalur LRT Jakarta dari arah Rawamangun sampai ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Berarti ini lebih cepat dari rencana sebelumnya. Dan juga ada kelanjutan untuk LRT Jakarta dari arah JIS sampai menuju ke arah Raja Wali ya, melewati Marta Dinata dan juga Benyamin Suib. Marta Dinata di sana ada stasiun Ancol ataupun stasiun KRL. Nah, bagaimanakah nasib LRT Jabodebek ke arah barat di tahun 2040 ini? Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ini Torii Transit memang menggunakan data-data yang ada berdasarkan rencana-rencana yang sebelumnya sempat diinformasikan. Ya, dan kalau lebih cepat itu tentu lebih baik. Kita harap pemerintah dapat merealisasikan ini, apalagi transportasi umum sangat penting bagi Jakarta. Kemarin ini hanya perkiraan sesuai dengan informasi ya. Nah, untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta itu adalah terusan dari LRT Jabodebek yang jalur Bekasi sebenarnya. Jadi mungkin nanti ada dua alternatif ya. Yang pertama bisa menggunakan kereta bandara yang saat ini dari arah Manggarai KRL BNI City, stasiun BNI City yang ada juga KRL-nya sampai ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Baik, ini adalah video kita sebelumnya pada saat menaiki rangkaian kereta dan juga rencana-rencana pemerintah dari arah Bekasi menuju ke Duku Atas BNI. Dan yang kita lihat di sini para penumpang cukup padat dan cukup banyak ya, dikarenakan memang moda transportasi ini telah menjadi salah satu sarana transportasi yang dipergunakan warga Bekasi, warga Cibubur untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Meskipun secara tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, namun masyarakat menggunakan moda ini untuk dapat sampai ke perkantoran atau juga ke tujuan yang diinginkan lebih cepat tanpa harus bermacet-macet menggunakan kendaraan pribadi. Di awal pengoperasian sempat ada berlaku tarif Rp1 ataupun tidak ada tarif ya di masa promo, dan itu cukup banyak para penumpang yang menggunakannya. Kemudian ada yang pesimis pada saat tarif dibuat menjadi normal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, LRT Jabodebek akan sepi. Kenyataannya saat ini LRT Jabodebek telah mengangkut 2 juta penumpang di bulan Januari kemarin. Dalam artian hampir 100.000 penumpang di setiap harinya. Lalu apakah langkah-langkah yang diambil untuk dapat melayani penumpang yang terus meningkat? Nah, di sini sebenarnya LRT Jabodebek akan ada penambahan rangkaian kereta. Dioperasikan 20 trainset saat ini, kemudian akan ditambah menjadi 24 di tahun 2025. Trainset ini bukan trainset ataupun rangkaian kereta yang diimpor atau juga dibeli atau dibuat kembali oleh PT Inka, tetapi adalah trainset yang memang sudah ada sejak awal, yaitu 31 trainset keseluruhan. Kemudian akan dioperasikan nanti secara maksimal 27 trainset. Ada 4 trainset ataupun rangkaian kereta sebagai cadangan ya, apabila ada rangkaian yang mungkin mengalami kerusakan atau harus diperbaiki atau dalam tahap pemeliharaan. Nah, nanti pada tahun 2026 barulah keseluruhan trainset yaitu 27 rangkaian kereta dioperasikan sesuai dengan rencana dan target yang hendak dicapai ya pada awal pengoperasian. Kita belum tahu apakah nanti pada tahun 2026 ternyata harus dioperasikan lebih dari 27 trainset, karena yang kita lihat sekarang headway kereta itu adalah di 10 menit. Ya kan? Dan jumlah penumpang yang diangkut tadi 80.000 penumpang setiap harinya. Atau nanti pada saat ternyata 2026 LRT Jabodebek diperpanjang sampai ke arah Bogor, ini yang masuk fase 2 ke Baranang Siang atau juga ke arah lainnya, sehingga dibutuhkan trainset ataupun rangkaian kereta untuk melayani penumpang di jalur baru tersebut.
Walaupun ada pemberlakuan GPK 2025 ataupun grafik perjalanan kereta yang baru, di mana akan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terhadap jadwal-jadwal kereta ya agar lebih optimal, LRT Jabodebek itu tidak termasuk dalam perubahan tersebut. Nah, saat ini LRT Jabodebek melayani penumpang dengan 348 perjalanan setiap harinya di hari kerja, kemudian 270 perjalanan pada akhir pekan. Baik, kita akan coba naik rangkaian LRT Jabodebek. Sudah beberapa hari kita memang menggunakan LRT untuk menuju ke kantor. Kemudian beberapa hari kita menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan harus mobile ya. Ini adalah salah satu stasiun LRT Jabodebek yang berada di Kota Bekasi, dan ini stasiun LRT Jabodebek Cikunir 2 yang memiliki parkiran yang cukup luas kalau kita lihat dibandingkan dengan Jati Bening Baru serta Cikunir 1 yang tidak punya parkiran. Bagi yang ingin memarkirkan kendaraan bisa ke Cikunir 2, masih luas areanya. Kita langsung menuju ke akses masuk Cikunir 2. Di sini ada drop zone untuk para penumpang baik yang menggunakan ojek online atau juga menggunakan kendaraan pribadi yang diantarkan oleh kerabatnya. Akses menuju ke dalam stasiun di sini ada anak tangga, kemudian ada eskalator dan juga lift. Nah, sebenarnya kalau naik di anak tangga juga mungkin lebih cepat ya kalau kita mencobanya dibandingkan dengan eskalator. Kita langsung menuju ke duku atas. Dan ini adalah gate ya, gate-nya ada di sisi timur dan juga di sisi barat. Jadwal kereta sudah terpampang di display tadi, kemudian tinggal melihat berapa menit kereta akan sampai. Nah, headway saat ini masih di 11 menit ya, 10 sampai 11 menit kalau kita perhatikan. Mudah-mudahan nanti bila rangkaian keretanya bertambah, headway-nya akan lebih singkat. Jadi menunggu keretanya akan lebih cepat ya. Kereta datang kemudian bisa mengangkut penumpang ke pusat kota Jakarta. Jadwal keberangkatan ya, kalau kita lihat di papan informasi yang ada ya, itu yang dari Jatimulya, karena ini kita dari arah Bekasi, Jatimulya ke arah Duku Atas BNI ataupun juga Harjamukti ke Duku Atas BNI itu di setengah 6 pagi sudah ada. Kemudian kalau kebalikannya dari Duku Atas BNI ke arah Jatimulya Bekasi atau Harjamukti yang ada di Cibubur itu di 6.17, 6.22 pagi ya. Kemudian untuk keberangkatan terakhir ya, seperti yang kita bisa lihat di jadwal di sini, Duku Atas BNI ke Jatimulya ataupun Harjamukti ini di hari Senin ataupun sampai hari Jumat, hari kerja, ini di pukul 22:49 dan 22:54, hampir jam 11 malam. Cukuplah untuk mengakomodasi para penumpang yang akan pulang ke misal Bekasi dan Cibubur yang mungkin ya dapat shifting sampai jam 10 malam. Jadi masih ada rangkaian kereta di sana yang dapat dipergunakan menuju ke Cibubur atau ke Bekasi. Kemudian untuk yang Jatimulya ataupun Harjamukti yang akan ke pusat kota malam hari itu di jam 21.54 yang Bekasi dan 22.02. Jadi kurang lebih pukul 10 malam lah, menjelang pukul 10 itu sudah terakhir keretanya ya untuk para penumpang yang akan menuju ke pusat kota Jakarta. Itu hari kerja. Kalau hari libur ya, Sabtu Minggu, mungkin agak mirip, tetap setengah 6 ya kalau dari Jatimulya dan juga Harjamukti, dan setengah 7 dari Duku Atas BNI ke arah Jatimulya dan juga Harjamukti Cibubur. Paling malam ini di jam setengah 11 ya, 22.31 dan 22.39. Kemudian kebalikannya dari Bekasi Harjamukti yang akan ke pusat kota itu ada yang Bekasi pukul 22.13 dan juga 21.46 kalau dari Cibubur. Jati Bening Baru.
Tren penumpang yang cukup ramai dari arah Bekasi ini itu biasanya adalah mulai dari Jati Bening Baru, ya Cikunir 1, Jati Bening Baru full, nanti sampai ke arah Pancoran, lalu para penumpang turun di sini. Nah, kereta mulai longgar setelah Pancoran, ya Pancoran Bank BJB, namanya sekarang seperti itu. Karena para penumpang ini akan bertukar moda transportasi, pilih naik Transjakarta untuk meneruskan perjalanan ke arah Gatot Subroto, ke arah Semanggi, atau ke arah Pluit, ke arah Mampang, Ragunan. Sedangkan yang ke arah Kuningan dan juga ke arah Duku Atas tetap menaiki rangkaian kereta. Kemudian akan berhenti di paling ujung di Duku Atas, ya, dan bisa pindah moda transportasi di sana, naik MRT Jakarta misalnya menuju ke lokasi lainnya. Di hari kerja, seperti yang tadi kita naiki, jumlah penumpang yang cukup banyak ini setiap hari biasanya di 80 ribuan penumpang, ya, beberapa hari itu sampai 86.871 penumpang. Di hari Minggu itu memang Sabtu Minggu, ya, ataupun hari libur, hampir setengah dari penumpang di hari kerja, ya, 41.000 penumpang. Kita baru saja turun ke halte Transjakarta di Pancoran, dan halte ini memang diintegrasikan dengan stasiun LRT Jabodebek Pancoran Bank BJB. Sini jalan Gatot Subroto mulai dari arah Pancoran sampai ke arah Kuningan, ya, sangat padat oleh kendaraan-kendaraan pribadi, ditambah lagi kalau hujan. Barusan ini satu rangkaian kereta LRT Jabodebek yang tadinya berwarna merah, ini ditempelin stiker warna putih. Waktu itu juga ada yang warna biru, ya. Kali ini iklannya lebih ke susu, ini nampaknya susu awet muda, ya. Nah, kemungkinan penumpang akan bertambah banyak, sepertinya iya, ya, dikarenakan moda transportasi ini cukup nyaman, walaupun secara ukuran tidak sebesar KRL, namun punya fasilitas-fasilitas yang kalau kita lihat ini ada semacam tempat buat kursi roda, ya, buat para disabilitasnya lebih banyak yang kalau kita lihat, dan lebih jelas lokasi-lokasinya di dalam rangkaian kereta. Kemudian di peronnya, ya, di sini karena rangkaian keretanya yang jelas sudah punya ukuran tertentu dan keretanya hanya itu, jadi platform screening door, lokasi-lokasinya juga pas, ditambah lagi ada petunjuk yang panah yang para penumpang itu harus menunggu di sisi yang mana. Kemudian para penumpang yang akan turun dari rangkaian kereta itu harus didahulukan, walaupun yang kita lihat mungkin tidak begitu sempurna, ya, tetap aja ada yang menunggu di depan pintu platform screening door. Tapi paling tidak petunjuk-petunjuk yang ada di sini, ya, bisa mengedukasi masyarakat, para pengguna moda transportasi agar lebih baik, karena menunggu harusnya di yang kotak warna kuning, sedangkan yang warna biru untuk yang keluar. Mungkin karena jarang, ya, yang turun di sekitar area sepanjang Bekasi lah paling tidak. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line. Tujuan akhir Duku. Jadi pada Januari kemarin jumlah penumpang LRT Jabodebek adalah 2.146.000 penumpang. Kemudian paling tinggi di salah satu harinya itu adalah di 92.000. Membaca komentar-komentar netizen yang ada di video-video yang kami siapkan, ya, kadang-kadang ada yang memang kita lihat agak sedikit unik komennya, yaitu kenapa hal-hal seperti ini harus didokumentasikan, disiarkan, ya, karena negara lain sendiri itu tidak terlalu heboh, ya, dengan adanya moda transportasi dan mereka sudah lama melakukannya. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat kami, ya, in my humble opinion, untuk hal-hal yang tadinya dikira pesimis, ya, oleh masyarakat, namun ternyata menjadikan satu sarana yang
bermanfaat dan menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat. Tentu hal ini perlu disampaikan ya, agar pembangunan dapat terus berlangsung. Kemudian juga para pengguna mengerti bahwasanya moda transportasi LRT Jabodebek itu juga punya fasilitas-fasilitas yang memadai, kenyamanan, keamanan, dan lainnya yang tentu saja dapat bisa dipergunakan sebagai salah satu moda transportasi, terutama yang Bekasi sudah memiliki alternatif ya, yang tadinya hanya memakai KRL, kemudian saat ini ada LRT Jabodebek, lalu yang dari Cibubur tidak punya banyak pilihan ya, karena kalau harus ke kereta KRL dari Cibubur harus menuju ke Depok terlebih dahulu, sehingga bisa naik rangkaian kereta. Ditambah lagi LRT Jabodebek ya, karena ujungnya sudah Duku Atas, di sini cukup dekat dengan moda transportasi lainnya dan sudah diintegrasikan, sehingga bisa ya pindah moda transportasi dengan cepat, walaupun membutuhkan sedikit perjalanan, tapi paling tidak lagi berhenti di satu lokasi, naik angkutan lainnya, kemudian baru nyambung lagi ke misal MRT Jakarta. Ini adalah salah satu keramaian yang ada di sepanjang Jalan Kendal yang sudah dibuat menjadi plaza ataupun jalur pejalan kaki. Tinggal bagaimana mengatur para pedagang di sini punya lokasi khusus, tidak di area berjalan, dan juga parkir-parkir yang berada di area plaza. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.